Akhirnya, pengacara Choi memberanikan diri menemui pengusaha tersebut. Dengan penuh keyakinan, pengacara Choi mengaku memiliki rekaman pembunuhan yang melibatkan anak buahnya, lalu menawarkannya dengan harga tinggi. Namun di luar dugaan, pengusaha itu justru tertawa dan berkata bahwa pengacara Choi tidak tahu dengan siapa dirinya berhadapan. Tanpa banyak bicara, pengacara Choi langsung diusir. Malam harinya, setelah makan bersama istri dan mertuanya, pengacara Choi pergi menyerahkan rekaman tersebut kepada jaksa. Namun saat hendak pergi, seorang pelayan memberinya minuman. Di perjalanan, pengacara Choi meminumnya dan tiba-tiba merasa pusing. Penglihatannya mulai kabur hingga akhirnya pengacara Choi mengalami kecelakaan dan dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya, saat pengacara Choi sadar, polisi langsung datang dan menangkapnya dengan tuduhan menggunakan narkoboy. Pengacara Choi dan istrinya berusaha menjelaskan, tetapi tidak ada yang percaya. Pengacara Choi tetap dibawa ke kantor polisi. Di sana, pengacara Choi bertemu wali kota dan mengaku bahwa pengacara Choi sempat memberitahu pengusaha itu tentang rekaman tersebut. Saat diminta menunjukkannya, dengan lemah pengacara Choi mengatakan bahwa rekaman itu hilang di dalam mobil saat kecelakaan. Pengacara Choi juga memohon bantuan, yakin bahwa dirinya dijebak melalui minuman yang diberikan malam sebelumnya, dan menuduh pengusaha itu sebagai pelakunya. Namun wali kota hanya terdiam lalu pergi begitu saja. Akhirnya, pengacara Choi dijebloskan ke penjara yang dipenuhi para pembunuh dan koruptor. Sejak pertama masuk, suasana sudah terasa mencekam. Ketika pengacara Choi bertanya soal selnya, seorang sipir menatap tajam dan menyuruhnya ikut. Kecurigaannya muncul saat pengacara Choi dibawa melewati lorong gelap. Benar saja, setibanya di sana, pengacara Choi didorong masuk ke sebuah ruangan dan langsung diserang oleh beberapa orang. Mereka adalah suruhan para pejabat yang marah karena rekaman pembunuhan mereka telah dicuri. Tanpa ampun, pengacara Choi dipukul, ditendang, bahkan disiksa hingga digantung. Kepala sipir hanya diam karena sudah disuap. Saat kondisinya hampir tewas, tiba-tiba kepala sipir menerima telepon dari pengusaha tersebut. Pengusaha itu memerintahkan agar pengacara Choi tidak dibunuh karena diduga adalah Big Mouse, seorang penipu jenius yang pernah merugikannya hingga ratusan miliar. Mendengar itu, penyiksaan pun dihentikan dan pengacara Choi diselamatkan. Kecurigaan semakin kuat ketika polisi menemukan barang terlarang, emas, dan uang dalam jumlah besar di kantor pengacara tersebut. Di dalam penjara, orang-orang mulai percaya bahwa pengacara Choi adalah Big Mouse, meskipun tidak semua. Suatu hari, saat pengacara Choi hendak makan, seorang pria tua mendatanginya dan mengatakan bahwa ia tidak peduli siapa dirinya. Pria tua itu kemudian membuang makanannya dan menghajarnya tanpa ampun. Tak lama kemudian, pengacara Choi dibawa menghadap kepala sipir. Di sana, pengacara Choi diberi banyak makanan, seolah-olah ingin membuatnya mengaku demi keuntungan tertentu. Ketika ditanya apakah pengacara Choi adalah Big Mouse, pengacara Choi dengan tegas menjawab bahwa dirinya bukan Big Mouse. Namun jawaban itu justru membuatnya ditampar dan dimasukkan ke ruang isolasi. Di tempat itu, pengacara Choi merasa hidupnya telah hancur karena difitnah atas kejahatan yang tidak pernah dilakukannya.